Kemudian bukan. Beratus-ratus tahun namanya Bandar Aceh Darussalam di zaman kerajaan. Yang menukar menjadi Kutaraja itu Belanda. Setelah Belanda merebut kota ini. Kemudian setelah merdeka, gubernur kedua Ali Hasmi mengembalikan nama kota ini menjadi Banda Aceh. Tidak lagi Bandar Aceh Darussalam. Sudah diganti dengan bahasa Aceh Banda Aceh, R-nya hilang. Tapi kalau ditulis dalam bahasa Arab tetap Bandar Aceh. Rupanya bandar itu juga bukan bahasa Arab. Sudah menjadi bahasa Arab tapi ya. Jadi kalau asal usulnya bandar itu adalah bahasa Persia. Bahasa Iran. Bandar itu Aceh seperti biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan orang-orang Aceh ini, pelopor penulis tafsir dalam bahasa Melayu pertama. Tafsir ini dicetak di Istanbul, Turki. Bahasa Melayu tapi dicetak di Istanbul, di Turki. Kemudian dicetak lagi kedua di Mesir, di Kairo. Kemudian cetakan ketiga itu malah lebih jauh lagi di Libanon. Di Libanon dicetak keempat baru ke Surabaya, dicetak kelima di Kuala Lumpur. Cetakan terakhir yang baru ini saya beli itu cetakan Surabaya. Luar biasa, diberkati oleh Allah. Sudah berapa tahun? Sudah 500 tahun. Masih digunakan. Alhamdulillah di Mesir Raya juga masih diajarkan. Tafsir Baidawi ini diajarkan sekarang oleh Tengku Syukuri Daud Pangu di belakang. Nah, kalau mau ikut silakan. Masih diajarkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah keliling Semenanjung Malaysia. Beberapa kota di situ. Setiap saya ke situ, saya ingin ke pesantren. Diantar saya oleh teman-teman saya ke pondok, istilahnya di Malaysia pondok. Sampai di pondok, seperti tahun 2015, saya ke pondok Iyis. Ke pondok Iyis namanya. Iyis itu nama seorang ulama besar di Johor Bahru. Nah, itu saya lihat sangat banyak tafsir Baidawi semua. Tafsir Baidawi baru-baru dicetak di Kuala Lumpur. Nah, luar biasa. Kemudian saya ke Patani. Di Patani juga saya ke pondok pesantren. Saya lihat juga tafsir Baidawi, tapi cetakannya cetakan Malaysia karena di Patani tidak dijajah, negara Islam yang dijajah oleh Thailand. Tafsir Baidawi juga. Saya pernah juga ke daerah-daerah Aceh, kurang tafsir itu. Kurang ada, tapi tidak banyak gitu ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itu kebanggaan kita. Syekh Abdul Rauf, setelah beliau meninggal, beliau terkenal dengan Syiah Kuala. Oleh Profesor Ali Hasmi mengabadikan nama Syiah Kuala itu menjadi Universitas Islam, Universitas Negeri pertama, Unsyah, Syiah Kuala. Tetapi sekarang sudah ditukar namanya, bukan lagi Unsyah menjadi USK. Tidak masalah. USK itu juga panjangan dari Universitas Syiah Kuala. Yang menarik dengan tafsir Baidawi itu, rupanya yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Syiah Kuala hanya 21 juz. 21 juz. Kemudian Syekh Abdul Rauf Syiah Kuala meninggal dunia. Dikebumikan di Syiah Kuala. Itu yang asli kuburannya, ya. Yang asli, saya sejarawan, yang asli. Yang disingkil itu pendusta, itu bohong. Disingkil yang ada sekarang itu kuburan palsu. Kami orang-orang sejarah dan ulama Aceh menolak.
Kalau kuburan palsu datang ke sana bertahlil, berdoa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang pancuri di dalamnya. Poya pegai kuburan palsu. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Merusak akidah orang awam. Yang asli kuburan Syekh Abdul Rauf Asingkili adalah di Syekh Kuala. Saya bertanggung jawab. Jangan tipu-tipu umat Islam. Jangan tipu-tipu umat Muhammad. Nah. Masa kuburan palsu dia puja-puja kena, dia mendoa-doa kena. Saya tantang kalian. Bawa bukti bahwa di Singkil itu kuburan Syekh Kuala. Saya katakan itu bukan, itu kuburan palsu. Karena sangat terang. Semua ahli sejarah, baik di Malaysia, di Arab, di India, di Indonesia, kuburan Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala yang ada di Banda Aceh ini. Bukan di Singkil, itu palsu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Al-Quran berjalan lagi di bumi Aceh ini? Ya. Lahir tafsir kedua di Indonesia. Tafsir kedua, bukan tafsir ketiga. Tafsir kedua harus diingat. Tafsir pertama karya Putra Aceh, itu harus diingat. Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Tapi tafsir kedua di Indonesia juga karya Putra Aceh. Itu luar biasa. Ambil kan melahir itu ulama dari Kalimantan, ulama dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa. Tidak, Allah memberikan tafsir kedua kepada Putra Aceh kembali. Namanya tafsir Al-Furqan. Tafsir Al-Furqan karya Profesor Dr. Tunku Hasbi As-Siddiqi. Dan masih dicetak sampai sekarang. Itu apakah kita tidak bangga? Bangga. Siapa yang mentakdirkan itu? Allah. Allah yang mentakdirkan tafsir pertama, tafsir kedua di Indonesia ini karya orang Aceh. Tapi saya tidak fanatik haru Aceh. Karena semua orang itu adalah saudara kita. Orang Jawa saudara kita, Kalimantan saudara kita, Padang, semua saudara kita. Sama-sama Melayu kita. Tapi takdir Allah, tafsir kedua lahir di tangan sarjana Aceh, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Nah, sebenarnya tafsir ketiga juga dari Aceh, ya. Tetapi itu hanya sedikit perbedaan. Namanya tafsir An-Nur oleh Hasbi As-Siddiqi. Saya baca dua-dua itu, tafsir Al-Furqan saya baca, tafsir An-Nur saya baca, tidak jauh bedanya. Kita anggap saja satu. Kita anggap saja satu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit lagi, ya. Sekarang ada tafsir ketiga. Ini karya seorang penceramah Masjid Raya Baitur Rahman, ya. Dr. Mufakir Muhammad. Dr. Mufakir Muhammad. Beliau menamakan tafsir Pase, ya. Sudah dicetak sekali di Yogyakarta dan sekarang dicetak kedua kali, ya. Itu tafsir Pase itu cuma juz sama. Menarik juga karya Putra Aceh. Ada juga tafsir bahasa Aceh, itu terjemahan bukan tafsir. Terjemahan bersaja oleh Tengku Mahidin Yusuf. Itu sudah dicetak dua kali. Yang pertama dicetak oleh pemerintah Aceh, yang kedua dicetak oleh BRR, ya. Look sekali tafsir itu. Jadi saya sendiri salah seorang penyunting. Bersyukur juga kepada Allah SWT. Saya dimasukkan oleh Profesor Alyasa Abu Bakar menjadi salah seorang penyunting tafsir itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah.
Di tengah-tengah kita juga ada sebuah tafsir juz amma, ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. Aduman Ismail, Imam besar Masjid Raya Baitur Rahman, ya. Tafsir juz amma itu juga bagus sekali. Ya. Inilah perkembangan Al-Quran dan tafsirnya di Aceh. Nah, itu intinya di Aceh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Al-Quran itu ada ayat-ayat mujmal, ada ayat-ayat mustatsyabihat, dan juga ada ayat-ayat yang jelas, ya. Semua ayat-ayat yang jelas itu tidak perlu ditafsir, dan asbabul nuzulnya juga tidak ada. Sedangkan ayat-ayat yang mujmal, yang umum, dan ayat-ayat yang mustatsyabihat, yang kurang jelas, itu perlu ilmu. Ilmu itu ya setingkat yang kita sebutkan tadi, setingkat Profesor Azuman, ya. Setingkat Dr. Mufakir Muhammad jurusannya, ya. Setingkat Bapak Profesor Faudi Saleh mungkin, ya. Tapi kalau tidak punya cukup ilmu, ya, tidak boleh mengarang tafsir, takut salah nanti, ya. Nah, tidak boleh mengarang tafsir. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini adalah bulan Quran, Syahrul Quran. Bacalah tafsir-tafsir itu. Bacalah terjemahan Al-Quran supaya Al-Quran semakin dekat dengan kita. Dan jangan berpaling dari Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Taha dikatakan orang-orang yang berpaling, man a'rada an dzikri, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran akan diberi oleh Allah ma'isyatan dzanka, kehidupan yang susah di dunia ini, sempit sekali, susah. Yang paling bahaya lagi, di hari akhirat orang-orang yang berpaling dari Al-Quran akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta. Takkanlah orang akhirat nanti urun cukup lama buta. Profesor buta, doktor buta, sarjana, hakim buta. Kenapa? Ada hukum Allah berpaling, tidak mau berpedoman kepada Al-Quran. Maka dibangkitkan buta, mereka protes. Ya Tuhanku, di dunia kami bisa melihat, kenapa sekarang kami tidak bisa melihat lagi? Kenapa sekarang ya Allah kami buta? Allah menjawab, kalian berpaling dari hukum Allah. Nah, jauh berat kan? Jangan-jangan kita nyawa pun buta. Pak Darmawan itu kabuda, Amiranda kabuda. Itu hanya salah. Ya Allah halungkan hakim. Dakkan hakim bi buta karena hana kategakkan hukum Allahnya yang cukup gawat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya menyongsong nuzulul Quran ini. Mari kita kembali mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran. InsyaAllah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita akan tidak buta waktu dibangkitkan di hari akhirat. Demikian, hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.